Halo, assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita ngobrol santai saja tentang dunia perkonteran. Jadi mungkin di sini saya akan sedikit membalas komentar teman-teman atau pertanyaan teman-teman di video saya sebelumnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dan di sini akan saya coba rangkum supaya nggak terlalu banyak kita ngebalasin satu persatu ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf apabila pertanyaan teman-teman semua ada yang belum terjawab, dan di sini sekali lagi saya tidak menggurui ataupun merasa yang sok paling tahu, tapi saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya alami dan orang-orang sekitar saya alami. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung ataupun masih ada pertanyaan, mungkin bisa teman-teman tulis lagi di kolom komentar dan tonton terus video ini sampai akhir, oke? Nah, jadi yang pertama adalah tanya bang, lokasi counter di mana? Jadi lokasi counter saya itu tepatnya ada di Tenggarong teman-teman. Jadi Tenggarong itu mungkin banyak teman-teman masih belum tahu, itu adalah satu buah kota kecil yang ada di Kutai Kartanegara ataupun tepatnya di Pulau Kalimantan Timur teman-teman. Dan insya Allah kami akan menjadi ibu kota baru ya. Dan saya rasa pertumbuhan ekonomi nanti di sini akan sangat pesat, terutama di perkonteran teman-teman, karena penduduk makin banyak dan insya Allah perkonteran makin maju, dan semoga saja. Dan untuk pertanyaan kedua, bang, cara join di WUK gimana sih? Nah, jadi ada yang bertanya untuk cara join di PT WUK. Nah, jadi sebenarnya untuk join di PT WUK ini ada dua opsi teman-teman. Mungkin bisa teman-teman masih bingung karena sudah download aplikasinya tapi nggak tahu kode sales area tersebut, karena salesnya memang mungkin nggak ada kunjungan ke tempat teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman punya dua opsi, yaitu pertama adalah DM langsung ke Instagramnya yang namanya WUK Indonesia. Di sana ada official resminya dari WUK dan insya Allah dibalas satu persatu dengan CS-nya. Dan yang kedua, mungkin teman-teman bisa langsung DM di Instagram saya, kirim aja nomor alamat dan nomor WA-nya. Nanti akan saya teruskan melalui CS WUK yang ada di aplikasi WUK. Dan itu tadi yang tanya gimana cara joinnya. Jadi mungkin insya Allah bisa membantu teman-teman semua yang bingung cara joinnya gimana. Yang kedua adalah, bang, produk robot ataupun WUK bisa diretur atau enggak? Yang pastinya bisa teman-teman, karena ini official resminya. Jadi bisa diretur sampai dengan 1 tahun dengan persyaratan yang sebagian rupa. Contohnya misalnya handset nggak ada suaranya, nggak ada bunyinya, itu bisa diretur, ataupun handset dan lain sebagainya nggak bisa digunakan, itu bisa diretur teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu ada yang tanya, bang, cara dapatkan rak itu gimana sih, dan setiap produk programnya gimana. Nah, jadi sebenarnya di sini saya jelaskan apa aja yang pernah saya alamin ataupun yang sudah saya ambil. Jadi saya sudah ambil di sini ada rak robot, ada Vivan, ada Fome seperti di belakang, ada Fome, Rexi, Vivan, dan DAP teman-teman. Dan ada rak robot yang ada di depan sana. Nah, jadi untuk setiap produk itu berbeda-beda. Contohnya saja Fome ya. Fome itu kalau nggak salah rak kecil itu sekitar 3.500.000 waktu itu teman-teman. Nah, jadi tergantung dari lokasi masing-masing. Kalau di Kalimantan ini sangat mahal. Seandainya memang di Pulau Jawa itu saya tanyakan ada yang 2 juta, bahkan 1.800.000 sudah dapat rak gantung. Dan untuk Rexi itu pengambilan 3.500.000 teman-teman. Jadi pengambilan 3.500.000 sekian, dan barangnya itu ditentukan. Jadi barang Rexi itu ditentukan dari yang pegang ataupun penyalur aksesorisnya, jadi ditentukan, jadi nggak bisa bebas ambil. Kalau Vivan dan robot itu pengambilan di PT WUK dan itu nggak bisa dibeli teman-teman, dan bukan hak milik, jadi hanya dipinjamin. Jadi sekali lagi hanya dipinjamin ya. Jadi rak robot dan Vivan itu sebelum kita diajukan kita ada persyaratan teman-teman. Jadi persyaratan perjanjian selama kita order di WUK itu rak akan tetap di sini, tapi seandainya kita nggak order lagi selama 3 bulan kalau nggak salah itu akan ditarik lagi teman-teman. Jadi untuk penarikan mungkin ada teman-teman yang komentar di sini yang pernah ditarik rak robot atau Vivannya, mungkin bisa kolom komentar. Nah, untuk DAP itu yang baru kemarin kita unboxing, itu pengambilan sekitar 4 juta teman-teman, 4 juta dan bebas pilih. Untuk bebas pilih itu sangat mudah karena seandainya aksesoris ataupun paket rak seperti itu yang bebas pilih itu sangat memudahkan counter teman-teman. Jadi kita bisa memilih apa saja yang fast moving dan nggak akan memilih yang slow moving. Jadi kita bebas mengatur ya, berbeda dengan aksesoris yang diwajibkan dengan beberapa aksesoris pilihan mereka yang sangat lamban perjualannya. Dan saya lupa untuk robot dan Vivan itu kalau nggak salah akumulasinya sekitar 15 juta per 3 bulan. Itu untuk mendapatkan bintang 1. Jadi saat kita sudah naik ke bintang 1 dengan cara 5 juta setiap bulan dalam 3 bulan,
berturut-turut, itu kita bisa ajukan branding rak, entah rak atau lampu gantung dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi bintang di WOOC itu ada peringkatnya, ada bintang 1, ada bronze, bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5. Semakin tinggi bintang kita, produknya akan semakin banyak support ke kita, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu aja. Dan pertanyaan keempat, Bang, aksesoris yang laris apa aja sih di counter Abang, dan yang enggak apa aja. Jadi saya baru buka counter, ada yang tanya, saya baru buka counter dan bingung mau stok aksesoris apa aja. Jadi di sini akan saya jawab ya. Walaupun sebenarnya di video saya sebelumnya itu sudah ada. Jadi sekali lagi di sini saya mengingatkan lagi, untuk yang fast moving itu sebenarnya ada beberapa macam, teman. Contohnya adalah handset. Jadi handset itu atau handset untuk dengar musik ataupun telepon dan lain sebagainya, itu kita harus stok dari harga termurah. Misalnya anggaplah harga termurah ada yang harga 10.000, 15.000, 20.000 dan sampai seterusnya. Jadi dari yang entry level sampai yang high itu harus kita sediakan. Jadi seperti prinsip saya itu nggak perlu banyak, yang penting lengkap. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak menimbun dan akibatnya barang terlalu menumpuk dan mungkin packingannya ada yang rusak ataupun berdebu ataupun berjamur dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa ikutin tips saya, nggak perlu banyak, yang penting lengkap. Nah, jadi untuk yang kedua itu adalah charger. Jadi charger entah itu kabel data ataupun kepala charger ataupun yang satu set, teman-teman wajib sediakan yang misalnya yang packingan ataupun yang toplesan. Jadi mungkin teman-teman bisa sediakan toplesan ataupun packingan. Jadi tergantung teman-teman semua. Dan juga yang ke berikutnya itu ada mungkin kepala charger sudah, kabel data sudah, handset sudah, dan charger satu set sudah. Dan mungkin bisa teman-teman tambahi dengan adapter seperti ini. Adapter seperti ini. Ini merek DAP ya. Jadi untuk cas di motor dan di mobil ini sangat banyak sekali sekarang yang digunakan. Dan berikutnya mungkin ada jack audio ataupun yang lain sebagainya yang hampir mirip, mungkin jack aux yang 1.1 ataupun 1.2, itu teman-teman sediakan saja. Nah, jadi selain itu mungkin bisa teman-teman tambahkan dengan mungkin sedikit speaker Bluetooth ataupun power bank, anti gores dan lain sebagainya. Tapi saran saya, seandainya teman-teman mendapatkan modal lebih, mungkin teman-teman bisa langsung beli mesin hydrogel ya, teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman stok aksesoris ataupun anti gores dengan HP tertentu. Jadi semakin banyak menumpuk. Jadi lebih baik teman-teman sediakan aja budget lebih. Misalnya memang punya teman-teman ada rezeki yang lebih, mungkin bisa teman-teman beli mesin seperti ada Vivan, ada Rospek, ada Luna dan lain sebagainya. Jadi itu mesin adalah untuk membuat anti gores universal, teman-teman. Jadi dengan teman-teman membeli mesin tersebut, mungkin teman-teman bisa langsung mencetak anti gores apapun itu ya, HP konsumen. Jadi nggak perlu teman-teman ribet memilih ataupun beli satu persatu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk alternatif saja sih, seandainya memang teman-teman ada rezeki lebih ataupun modal dengan lebih. Dan untuk sebagainya seperti shop, kayak saya rasa untuk awal-awal seandainya modal teman-teman minim, itu saya sarankan nggak usah dulu. Jadi yang penting adalah kabel, handset kabel ataupun charger dan yang saya sebutkan tadi itu wajib teman-teman. Jadi prinsipnya adalah nggak perlu banyak, yang penting lengkap, teman-teman. Jadi itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman semua. Dan ada yang tanya, Bang, server yang bagus untuk PPOB dan transaksi apa sih? Jadi sini nggak mau saya sebutkan servernya ya. Jadi mungkin saya kasih bocoran saja. Jadi saya PPOB mungkin bisa yang seandainya mau lengkap itu ataupun mau transfer juga sekaligus itu bisa menggunakan FlashPay, teman-teman. Jadi nanti ada kode undangannya di deskripsi, nanti akan saya share. Jadi teman-teman bisa langsung daftar melalui kode undangan tersebut untuk melakukan transaksi menggunakan FlashPay. Jadi aplikasi FlashPay itu bisa untuk transfer antar bank, bisa tarik tunai ada teman-teman punya edisinya, ataupun bisa teman-teman bayar token listrik, PDAM dan lain sebagainya, dan bisa tiket pesawat, tiket kapal dan lain-lain, teman-teman. Jadi insya Allah lengkap. Jadi untuk tips memilih server yang baik adalah teman-teman wajib memiliki minimal 2 server. Yang pertama server nasional dan yang kedua server lokal. Kenapa demikian? Karena seandainya satu server mengalami kegangguan, entah itu server nasional ataupun lokal, kita masih punya handle-nya, teman-teman. Ataupun seandainya mungkin yang sering hilang dari server nasional adalah PDAM. Jadi kadang PDAM untuk daerah tersebut ataupun daerah tertentu tidak tersedia, bahkan sering gangguan seandainya memang itu adalah luar wilayah. Tapi seandainya teman-teman menggunakan server lokal, yang pastinya wilayah teman-teman pasti akan ke handle untuk bayar PDAM-nya. Dan apalagi ya yang banyak ditanya,
Oh ya, ukuran counter. Jadi ada yang tanya, Bang, ukuran counter berapa? Jadi ukuran counter saya itu lebarnya itu sekitar 4 meter dan panjang ke belakang sekitar 5 meter, teman, dan tingginya 3 meter. Jadi nggak terlalu besar, yang penting kita jalan terus berinovasi ya. Masalah penjualan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah nggak pandang besar atau kecil, yang penting rezeki kita insya Allah selalu besar ya. Jadi semoga rezeki teman-teman juga semua selalu besar dan berkah, dan yang pastinya barokah teman-teman. Jadi insya Allah semuanya kita berkah dan barokah, dan yang pastinya halal. Dan untuk pertanyaan berikutnya, itu banyak yang, Bang, untuk range harga dari handset ataupun kabel dan lain sebagainya, itu kita sediakan yang bagaimana aja. Jadi ataupun merek yang bagus apa aja. Jadi saya di sini nggak mau menyebutkan merek apa yang bagus dan merek apa yang murah. Tapi seandainya yang saya gunakan itu mungkin bisa dilengkapi, contohnya Vome, ada Robot, ada Vivan, ada DAP, Rexi, dan lain sebagainya. Jadi yang bermerek-merek itu seperti nggak apa-apa. Kayak Vigen itu juga cukup bagus. Luna saya beberapa pakai, dan Oraimo juga belum juga pakai. Tapi untuk kabel-kabel toplesan itu saya menggunakan lengkap. Jadi ada Robot, ada OLED juga, ada Vome, ada Vivan, dan lain sebagainya. Jadi kita sediakan rank untuk harga dari 10.000, 15.000, 20.000 hingga sampai yang harganya cukup tinggi. Jadi kita lengkapkan saja seperti micro, Type-C, iPhone, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi gak apa-apa, kita lengkapkan saja. Yang penting mengikuti prinsip saya, gak perlu banyak, yang penting lengkap teman-teman. Jadi gak perlu banyak-banyak tapi barang menumpuk. Yang penting sedikit tapi jalan terus. Jadi untuk video kali ini itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan video berikutnya akan saya jawab lagi pertanyaan teman-teman semua satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam sukses.